Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai perancangan sistem informasi rental mobil atau motor. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, analisis sistem, hingga perancangan model sistem menggunakan DFD dan UML. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Pengembangan teknologi di era digital saat ini sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis. Salah satu bidang yang juga membutuhkan dukungan teknologi adalah usaha rental mobil atau motor. Banyak usaha rental yang masih mengandalkan pencatatan manual, seperti menulis di buku atau menggunakan not sederhana. Sayangnya, metode tersebut sering menimbulkan masalah. Misalnya, data yang tidak akurat, laporan yang tidak lengkap, sulit mencari riwayat transaksi, serta pengecekan kendaraan yang sangat memakan waktu lama. Kondisi tersebut, saya melihat bahwa sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi sangat dibutuhkan agar proses rental dapat berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan tentu lebih efisien. Video ini disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses bisnis rental kendaraan yang berjalan saat ini, apa saja kebutuhan sistem yang harus dipenuhi, bagaimana merancang sistem informasi menggunakan DFD atau UML, bagaimana bentuk use case, activity diagram, class diagram yang sesuai untuk sistem rental. Dalam perancangan ini, saya menggunakan beberapa konsep utama, yaitu yang pertama ada sistem informasi, yaitu kumpulan prosedur dan komponen yang bekerja mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Lalu yang kedua ada DFD atau Data Flow Diagram, digunakan untuk menggambarkan aliran data dari satu proses ke proses lain di dalam sistem. Terus yang ketiga ada UML, Unified Modeling Language, yaitu standar pemodelan yang digunakan untuk merancang struktur atau perilaku sistem perangkat lunak. Yang keempat ada use case, menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem. Terus yang kelima ada activity diagram, menggunakan alur aktivitas suatu proses. Dan yang terakhir ada class diagram, menjadikan struktur data atau database yang digunakan dalam sistem. Pada sistem rental kendaraan saat ini, alurnya umumnya sebagai berikut. Pertama-tama itu pelanggan datang dan memilih kendaraan. Kemudian admin mengecek ketersediaan. Terus pelanggan mengisi identitas dan admin mencatat transaksi. Kemudian kendaraan diserahkan dan pengembalian dilakukan di akhir masa sewa. Di dalam proses ini ada 3 aktor utama, yaitu pelanggan yang menyewa kendaraan, kemudian ada admin yang mencatat transaksi dan mengelola data. Yang ketiga itu pemilik atau manajer yang memantau laporan dan kondisi operasional. Saya juga mengidentifikasi kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional. Saya juga mengidentifikasi kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup pengolahan data kendaraan, data pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, dan pembuatan laporan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup kemudahan penggunaan, keamanan data, serta kecepatan sistem dalam penampilan informasi. Perancangan sistem. Yang pertama ada DFD level 0 atau konteks diagram. Pada level ini ditunjukkan hubungan antara sistem rental dengan aktor-aktor seperti pelanggan, admin, dan pemilik. DFD ini menggambarkan bagaimana data aliran masuk dan keluar dari sistem. Kemudian ada DFD level 1. Diagram ini menjelaskan proses-proses penting secara lebih rinci, seperti proses pengolahan data pelanggan, data kendaraan, transaksi rental, pengembalian, serta pembuatan laporan. Yang berikutnya ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan layanan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Misalnya, admin dapat menginput data kendaraan dan melakukan transaksi rental, sedangkan pemilik bisa melihat laporan. Kesimpulan, dari hasil perancangan ini,
dapat disimpulkan bahwa sistem informasi rental mobil atau motor dapat memberikan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan pencatatan manual. Proses penyewaan menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan laporan dapat dihasilkan secara otomatis. Pemilik juga dapat memantau kondisi rental dengan lebih mudah. Saran untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dibuat berbasis web atau aplikasi mobile agar lebih mudah diakses dimanapun. Sistem juga bisa ditambahkan fitur notifikasi, pengembalian, pembayar digital, serta dashboard laporan real-time untuk memudahkan pemantauan usaha secara keseluruhan. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan struktur database yang digunakan. Terdapat 4 kelas utama, yaitu pelanggan, kendaraan, transaksi, dan pengembalian. Masing-masing memiliki atribut dan relasi yang saling terhubung untuk memastikan data tersimpan dengan baik. Berikutnya itu ada activity diagram. Dalam activity diagram, penyewa motor alurnya dimulai dari input data pelanggan, pemilihan kendaraan, pengecekan ketersediaan, konfirmasi transaksi, hingga penyimpanan data oleh sistem. Diagram ini membantu menunjukkan bagaimana proses pengalir dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak video ini hingga akhir. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.